Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 10 TKJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Anak-anak, kita hari ini akan belajar tentang hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tapi sebelum mulai, saya ingin tahu apa yang paling kalian ingin ketahui tentang topik ini. Bu, saya mau bertanya, apakah hak dan kewajiban itu harus selalu berjalan beriringan? Bisa nggak kita punya hak tanpa kewajiban? Wah, luar biasa. Itu pertanyaan yang sangat kritis. Pertanyaan seperti ini menunjukkan kalian sedang berpikir tingkat tinggi. Siapa lagi yang punya pertanyaan sebelum kita mulai? Bu, kenapa sih kita harus belajar hak dan kewajiban? Bukannya sudah jelas dari kecil? Pertanyaan bagus juga, itu namanya pertanyaan metakoginis, bertanya tentang pentingnya belajar sesuatu. Hari ini kita akan menjawab semua rasa penasaran kalian. Mengajukan minimal 2 pertanyaan tentang topik ini, bukan menjawab dulu, tapi bertanya dulu. Setiap kelompok baca teks ini selama 5 menit, sambil membaca tulis di sticky note minimal 2 pertanyaan per orang. Jangan jawab dulu, hanya tanya. Kenapa dalam undang-undang tidak disebutkan secara eksplisit kewajiban membayar pajak, tapi di undang-undang lain wajib? Apakah warga negara asing yang tinggal di Indonesia punya hak yang sama seperti kita? Wah, pertanyaan-pertanyaan keren. Siswa C itu pertanyaan komparatif, dan siswa D itu pertanyaan hipotetik faktual. Apakah hak mendapatkan pekerjaan itu sudah terpenuhi di Indonesia saat ini? Kalau hak dan kewajiban bertentangan, mana yang didahulukan? Dua-duanya bagus. Yang pertama pertanyaan faktual evaluatif, yang kedua pertanyaan dilematis. Kelompok 3 ada yang bingung. Aku bingung, Bu. Kayaknya nggak punya pertanyaan. Gak masalah, coba lihat teks pasal 28E tentang kebebasan berpendapat. Apa yang aneh atau membingungkan dari pasal itu? Coba tanyakan mengapa. Oh, mengapa kebebasan berpendapat dibatasi oleh undang-undang? Padahal katanya bebas. Nah, itu pertanyaan kritis. Setiap orang bisa bertanya asal diberikan pancingan yang tepat. Catat itu ya. Waktu 5 menit selesai. Sekarang tempel semua sticky note pertanyaan kalian di buku. Mari kita lihat bersama. Keren, dari 20 siswa, kita punya 19 pertanyaan. Saya bangga dengan kalian. Sekarang kita voting. Pertanyaan mana yang paling membuat kita penasaran? Angkat tangan untuk pertanyaan nomor 7. Apakah hak selalu lebih besar dari kewajiban di Indonesia? Nomor 12. Apakah hak berpendapat di medsos sama dengan di dunia nyata? Nomor 7 menang. Pertanyaan paling penasaran adalah tentang hak dan kewajiban mana yang lebih besar. Kita tidak punya waktu untuk menjawab 19 pertanyaan hari ini. Tapi yang lebih penting, kita sudah belajar caranya untuk bertanya yang baik. Siapa yang merasa pertanyaannya belum tersentuh? Bu, pertanyaan saya, apakah hak berpendapat di media sosial sama luasnya di dunia nyata? Itu belum dijawab. Pertanyaan itu sangat relevan di zaman sekarang. Nah, itu akan menjadi PR kita untuk pertemuan berikutnya. Siapa lagi? Bu, apakah ada batasan jumlah pertanyaan yang boleh diajukan oleh satu orang? Hehe, itu namanya pertanyaan prosedural. Bertanya tentang aturan bertanya itu sendiri. Keren. Jawabannya, tidak ada batasan, semakin banyak semakin baik. Selama relevan, silahkan bertanya sebanyak mungkin. Oke, kita lanjut ya ke partisipasi aktif warga negara dalam demokrasi. Sebelum mulai, tonton video pendek ini yang Ibu kirim di HP kalian masing-masing. Nah, dari video tadi, pertanyaan apa yang muncul di benak kalian? Siapa cepat dia dapat? Berikut demonstrasi itu bentuk partisipasi wajib atau sukarela ya. Oke, pertanyaan bagus. Siapa lagi mau tanya? Saya, Bu, apakah hanya like dan share di media sosial sudah disebut partisipasi? Oke, baik. Ini pertanyaan kritis tentang partisipasi digital. Lainnya ada? Mengapa banyak pemuda yang tidak menggunakan hak pilihnya, Bu? Oke, bagus pertanyaannya. Hari ini kita akan melakukan teknik question storming. Kalian akan berlomba-lomba membuat pertanyaan sebanyak mungkin dalam waktu singkat. Oke, aturannya, dalam waktu 3 menit, setiap kelompok tulis sebanyak mungkin pertanyaan tentang partisipasi warga negara. Jangan dijawab dulu ya, fokus hanya membuat pertanyaan. Siap? Oke, 3 menit, mulai. Oke, buat kelompok 3, coba pancing dengan kata dampak atau perbandingan atau seandainya ya. Oh, jadi gini. Apa dampaknya jika partisipasi pemuda rendah? Seandainya presiden dipilih oleh partai saja, bukan rakyat. Nah, itu baru namanya pertanyaan level tinggi. Oke, waktu udah habis. Luar biasa. Saya lihat banyak sekali sticky note yang nempel di buku. Sekarang, waktunya kita berdiskusi. Mari kita hitung, ada 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Oke, ada 24 pertanyaan dalam 3 menit. Luar biasa, kalian hebat banget. Sekarang kita kategorikan ya. Untuk yang warna biru, untuk pertanyaan faktual. Untuk yang warna merah, untuk pertanyaan hipotetik. Itu bagaimana jika seandainya. Dan untuk yang warna hijau, untuk pertanyaan evaluatif.
Mengapa? Apakah sudah tepat? Oke, sekarang kita coba ya. Coba cari pertanyaan hipotetik yang mana. Angkat tangan. Saya Bu, yang bagian bagaimana jika partisipasi diabaikan pemerintah? Itu Bu, yang warna merah. Betul sekali. Dan pertanyaan ini sangat bagus karena mengajak kita membayangkan skenario alternatif. Itulah yang disebut keterampilan bertanya level tinggi. Kalian sudah melakukannya tanpa sadar. Oke, dari 24 pertanyaan tadi, mana yang paling sulit dijawab? Coba tunjuk satu. Itu Bu, nomor 12 tentang kritik di medsos. Yang paling sulit menurut saya, apakah diam itu bentuk partisipasi? Karena diam itu ambigu, bisa setuju, bisa protes, bisa juga cuek. Pertanyaan yang filosofis, tidak ada jawaban tunggal. Dan itu tidak masalah. Tugas kita bukan hanya mencari jawaban, tapi juga merawat pertanyaan-pertanyaan sulit. Itu esensi dari berpikir kritis. Sekarang tugas kalian, yang pertama, pilih satu pertanyaan dari yang di buku, yang bukan dari kelompokmu sendiri. Cari jawabannya dari minimal 2 sumber berbeda, bisa dari buku, internet, atau tanya orang tua. Yang ketiga, tulis kritik terhadap jawaban yang kamu temukan, setuju atau tidak setuju, mengapa. Terus, yang penting, jawaban boleh berbeda-beda. Yang dinilai adalah proses pencarian dan keberanian bertanya apa lagi. Paham? Oke, yang terakhir pertanyaan refleksi untuk mengakhiri pertemuan hari ini. Apa yang berubah dari cara kalian bertanya setelah 2 pertemuan ini? Saya berani bertanya bagaimana jika. Yang sebelumnya saya pikir itu aneh-aneh aja. Saya juga belajar bahwa bertanya tidak harus mencari jawaban benar, tapi bisa untuk memicu diskusi, Bu. Oke, itulah inti dari keterampilan bertanya. Kalian hebat banget. Mulai sekarang, jangan pernah takut untuk bertanya ya, karena orang yang bertanya akan mendapatkan jalan. Orang yang diam akan mendapatkan keraguan. Baiklah, sekian dari pertemuan hari ini. Terima kasih anak-anak hebat kelas 10 TKJ. Sampai jumpa di pertemuan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.